Selamat datang di jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Jurusan Sains ITERA memiliki 9 program studi yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam perubahan, juga dalam pengembangan sains dan teknologi guna menggali potensi yang ada di Indonesia umumnya dan Sumatera khususnya. Program studi fisika yang berdiri pada tahun 2015 merupakan program studi pertama yang ada di jurusan sains, diikuti dengan program studi matematika, biologi, farmasi, kimia, sains atmosfer dan keplanetan, sains aktuaria, sains lingkungan kelautan, dan sains data pada tahun 2020 untuk program S1, serta yang termuda program S2 Magister Fisika pada tahun 2021. Sesuai visi dan misi jurusan sains yang ada, jurusan sains beserta prodi-prodi yang ada merancang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam menyiapkan pemberdayaan potensi untuk Sumatera dan wilayah sekitarnya. Pengembangan kurikulum pendidikan dengan masukan-masukan dari stakeholder, baik dari pemerintah, praktisi, maupun wakil industri. Selain itu, mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan kerja praktek, kuliah lapangan ke luar kampus. Untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen, acara seminar dan studium general dilakukan secara rutin dengan mengundang pakar, praktisi maupun akademisi. Kegiatan yang melibatkan unsur luar kampus tersebut juga berkelanjutan pada tingkat penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengembangan kurikulum menuju 4.0 dan kegiatan kampus Merdeka merupakan warna lain yang terus dikembangkan, tidak hanya di dalam jurusan sains sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan jurusan lain dan prodi lain, baik di ITERA maupun luar ITERA. Dosen-dosen muda disiapkan untuk terus mendukung mencapai visi misi jurusan sains maupun ITERA dengan studi lanjut ke jenjang S3 dan memacu produktivitas dalam mencapai kepangkatan lebih tinggi agar dapat membawa jurusan sains khususnya dalam mencapai visi misinya. Program studi fisika merupakan salah satu program studi yang ada di jurusan Sains Kampus Institut Teknologi Sumatera. Program studi fisika menjadi salah satu program studi dengan akreditasi terbaik di kampus Institut Teknologi Sumatera. Prodi Fisika pertama kali menerima mahasiswa baru pada tahun 2012 bersamaan dengan 4 prodi lainnya sebagai program studi pertama yang ada di ITERA. Saat itu, perkuliahan mahasiswa Prodi Fisika ITERA masih dilaksanakan di kampus Institut Teknologi Bandung, Jatinangor. Sebagai wujud konsistensi dan keseriusan dalam proses pengembangan ITERA pada tahun 2014,
mahasiswa Prodi Fisika berpindah ke Lampung Selatan karena telah dibangunnya gedung kuliah dan prasarana ITERA. Prodi Fisika secara resmi disahkan pada tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera, salah satunya adalah program studi fisika bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Selaras dengan visi misi ITERA dan juga jurusan sains, program studi fisika memiliki visi dan misi sebagai berikut. Program studi fisika memiliki visi terwujudnya program studi fisika yang unggul untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui pengembangan ilmu fisika dan juga aplikasinya, terutama dalam bidang kebencanaan, kemudian material, dan energi untuk kemajuan Sumatera dan Indonesia berbasis revolusi industri 4.0. Kita memiliki beberapa misi, diantaranya adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu fisika teori dan terapan berbasis revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang fisika teori, kemudian material, dan energi, dan juga kebencanaan berbasis revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan potensi yang ada di Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil pembelajaran dan penelitian dengan memberdayakan peran serta pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah terakreditasi unggul pada tahun 2026. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan, program studi fisika menjalankan 4 aspek Institute Values dari ITERA, yaitu ITERA for Sumatera, hilirisasi, kemudian revolusi industri 4.0, dan juga kepeloporan. Saya adalah Ketua Kelompok Keahlian Fisika Teori dan Kebumian Program Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera. KK Teori dan Kebumian di program studi fisika mempelajari beberapa hal seperti kajian tentang kebencanaan yang ada di Pulau Sumatera dengan beberapa alat yang kita miliki. Kemudian di KK kita selain mempelajari kebencanaan juga mempelajari tentang kajian akan adanya material atau potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian secara spesifik kami juga mengkaji tentang bencana alam seperti gunung api, dan kita juga melakukan kajian kebencanaan lain seperti gempa bumi, kemudian longsor, banjir, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Abdul Razak, salah satu staf dosen di program studi fisika ITERA. Saya menjabat sebagai Ketua Kelompok Keilmuan Fisika Material dan Instrumentasi. Apa yang kita pelajari di fisika material, berbagai macam material nano seperti nanofiber, nanopartikel, film tipis, dan lain sebagainya. Ini di belakang saya ada alat electrospinning, salah satu alat yang ada di lab fisika material, berfungsi untuk membuat material nanofiber. Nanofiber bisa diaplikasikan untuk material filter atau penyaring, bisa juga untuk bidang energi seperti sel surya dan juga untuk baterai. Di fisika instrumentasi kami banyak mempelajari tentang sensor-sensor ya, sensor gas, sensor untuk mendeteksi kebakaran hutan ya, dan juga sensor untuk melihat atau mengukur kualitas air bagi siswa-siswi yang ingin bergabung atau melihat-lihat lebih banyak tentang apa itu fisika material, fisika instrumentasi, bisa segera bergabung di program studi fisika ITERA. Di program studi fisika ITERA, kami ditawarkan penelitian dengan berbagai topik dan bidang yang menyesuaikan perkembangan penelitian pada saat ini. Penyelenggaraan program pendidikan yang berkualitas dan berstandar melalui perkuliahan serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai menjadi konsentrasi khusus sebagai wujud konsistensi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan profesional.
Prospek pekerjaan program studi fisika saat ini meliputi asisten penelitian, laboran, data saintis, data analis, operator, pengajar fisika, dan juga wirausaha. Sarana laboratorium yang mendukung tentu saja membuat program studi fisika mampu menyiapkan lulusan dengan prospek terbaik seperti laboratorium instrumentasi, laboratorium fisika lanjut, laboratorium teori, dan kebumian. Selama menjadi mahasiswa program studi fisika, ada banyak hal yang saya dapatkan, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam kegiatan akademik, program studi fisika memiliki tenaga pengajar yang sangat berkompeten pada masing-masing bidangnya, sehingga kualitas pengajaran dapat maksimal dijalankan. Banyaknya kegiatan mahasiswa melalui himpunan serta kegiatan kepanitiaan merupakan konsistensi program studi fisika dan kampus ITERA untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa pada bidang non-akademik. Sebagai wujud konsistensi dan menjaga kualitas, Fisika ITERA terus menjaga konsistensi dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya guna memenuhi kebutuhan akan saintis muda yang bertalenta untuk Sumatera. Halo ITERA Friends, saya Franklin from VB. saya Ananda Nadira Sabrina. Kami dari Program Studi Matematika ITERA Angkatan 2021. Nah ITERA Friends, di sini kami bakal ngasih tahu lebih dalam lagi nih tentang program studi matematika. Dan kita akan mengulik lebih dalam lagi apa aja sih yang di dalam matematika dan membuktikan apakah benar matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Penasaran? Let's go! Program Studi Matematika merupakan program studi yang berada di bawah naungan jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera dan didirikan pada 23 September 2016. Program studi matematika memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di program studi ini juga didukung dengan sarana-prasarana seperti ruang kelas, ruang diskusi, perpustakaan, dan juga laboratorium komputer. Program studi matematika ITERA memiliki 4 bidang keahlian: analisis, aljabar, statistika, dan matematika terapan. Matematika terapan pun dibagi menjadi 7, yaitu komputasi, keuangan, fisika matematika, biologi matematika, optimasi dan kontrol, serta kombinatorik. Oh ya, program studi matematika juga memiliki visi dan misi, di mana visinya adalah menjadi pusat pengembangan matematika yang berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memberdayakan potensi Sumatera dan sekitarnya. Untuk misinya sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam upaya menghasilkan lulusan yang bermutu dalam bidang matematika, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang matematika dan terapannya untuk kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan potensi di Sumatera dan sekitarnya. Program studi matematika ITERA memiliki 15 dosen dari lulusan-lulusan kampus terbaik di dalam negeri. 13-nya menyandang gelar S2 dan 2-nya menyandang gelar S3. Lalu, bagaimana dengan akreditasi program studi matematika ITERA? Program studi matematika ITERA masih berakreditasi baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lulusannya akan memiliki prospek kerja yang cukup bagus. Matematika ITERA juga memiliki salah satu mata kuliah yang cukup unik dan termasuk inovatif, di mana kita menggunakan matematika untuk sebuah animasi, grafis, bagan, dan pengolahan data. Mata kuliah ini adalah mata kuliah VDS atau visualisasi dalam sains, di mana mata kuliah ini dapat menjadi solusi dalam merubah sebuah data dari bentuk tulisan ke dalam bentuk visual dan dapat mempermudah memahami data untuk dianalisa. Halo, saya Rifki, dosen program studi matematika Institut Teknologi Sumatera. Di tengah tumbuh dan berkembangnya teknologi yang demikian pesat, program studi matematika ITERA hadir untuk menyediakan metode-metode dalam mendukung para saintis dan insinyur untuk mengatur dan menyusun pengetahuan sehingga dapat menghasilkan teknologi yang bermanfaat dan berdaya saing.
Sejauh ini, Prodi Matematika ITERA sudah memiliki nama angkatan sejak pertama kali menerima mahasiswa baru pada Agustus 2017. Sampai saat ini, Prodi Matematika ITERA telah meluluskan sebanyak 147 orang alumni dengan rata-rata masa studi selama 3,9 tahun. Alumni Prodi Matematika ITERA tersebar ke berbagai profesi seperti wirausahawan, pegawai pemerintahan, tenaga pengajar di satuan pendidikan, analis keuangan, statistisi, data scientist, bahkan scientific analyst di bidang pertambangan. Selama belajar di Prodi Matematika ITERA, mahasiswa akan dibekali keilmuan matematika seperti aljabar, matematika analisis, matematika terapan, statistika, dan komputasi. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali oleh keilmuan di luar bidang matematika yang dapat diambil dari program studi lain seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik informatika, dan lain-lain, yang dapat mendukung pengetahuan dan keterampilan yang mungkin dibutuhkan di dunia. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa program studi matematika diantaranya adalah dalam bidang akademik, mahasiswa Matematika ITERA turut berpartisipasi dan menjadi juara dalam Olimpiade tingkat mahasiswa. Dalam bidang non-akademik, mahasiswa menjadi juara dalam kompetisi statistik infografis nasional. Selain itu, di luar kampus, mahasiswa Prodi Matematika pernah mendapat penghargaan berupa Best Project dalam program Magang Industri. Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami dalam program studi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Nah, itu dia sekilas info tentang program studi Matematika ITERA. Menarik bukan? Jangan lupa gabung di Matematika ITERA ya. Kami tunggu. See you. Saya dosen biologi ITERA. Di biologi ITERA terdapat dua kelompok keilmuan, salah satunya kelompok keilmuan basic biology. Saya salah satu di kelompok keilmuan tersebut. Kelompok keilmuan basic biology mewadahi bidang inti biologi seperti zoologi dan botani yang terdiri dari fisiologi, genetika, biokimia, dan ekologi. Berbagai penelitian yang ditujukan dalam rangka memahami, membuktikan teori maupun mekanisme yang terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan itu nanti akan banyak dikaji di kelompok keahlian ini. Riset-riset yang saat ini sedang digalakkan itu merupakan riset gabungan yang berkolaborasi dengan multidisiplin ilmu. Kelompok keilmuan basic biology ITERA berupaya menginventarisasi, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya hayati Sumatera, baik flora maupun fauna, dengan mengedepankan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia. Selain itu, pengungkapan biodiversitas Sumatera dengan kajian geospasial diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan konservasi. Saat ini penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen dari kelompok keilmuan basic biology antara lain pada ilmu botani yang berkaitan dengan etnobiologi masyarakat Lampung dan inventarisasi jenis-jenis bambu khas Lampung. Selain itu, saat ini juga telah dilakukan konservasi perairan Embung ITERA dengan melalui biomonitoring fitoplankton pada Embung ITERA dan monitoring hewan-hewan pengotor teritif di wilayah perairan Teluk Lampung. Nah, saya mewakili biologi ITERA mengajak adik-adik calon mahasiswa baru untuk bergabung pada program studi biologi ITERA.
Perkenalkan, saya Muhammad Asril, dosen program studi biologi Institut Teknologi Sumatera dan merupakan salah satu dosen yang berada di kelompok keilmuan Applied Biology. Apa sih Applied Biology? Applied Biology merupakan kelompok keilmuan yang merupakan aplikasi atau hilirisasi dari kelompok keilmuan yang ada di basic biology. Apa aja yang dipelajari? Ya, aplikasi dari apa saja yang dikerjakan di dalam kajian di basic biologi, terutama di bagian penelitian maupun kajian lainnya. Hal yang sudah diteliti di kelompok keilmuan Applied Biology, khususnya di bidang tumbuhan, yaitu adalah bagaimana kita melihat respon atau pengaruh tanaman dari berbagai cekaman, misalnya cekaman sinar UV, cekaman logam, dan untuk aplikasinya nanti atau pengembangannya nanti itu adalah bagaimana menciptakan tanaman menjadi lebih unggul, bibit unggul, atau bisa jadi juga dengan menggunakan rekayasa molekuler nantinya yang akan dikembangkan oleh beberapa dosen yang berkecimpung di bidang pengembangan tanaman unggul di kelompok keahlian ini. Selain itu, selain dari tanaman, kita juga di Applied Biology juga ada pengembangan dari mikroba. Untuk yang pengembangan di bidang mikrobiologi, yaitu pemanfaatan mikroba, yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita mengeksplorasi atau memanfaatkan mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan enzim-enzim yang dapat digunakan baik di bidang industri maupun di bidang lingkungan, ataupun bahkan kita bisa gunakan di bidang pertanian. Selain itu, kita juga selain enzimatik, kita juga mulai mengeksplorasi yang sudah dilakukan adalah bagaimana mendapatkan mikroba dari daerah-daerah yang memang kondisi lingkungannya tidak baik, misalnya tanahnya asam, itu bisa dimanfaatkan mikroba-mikrobanya untuk dijadikan sebagai biofertilizer atau bioprotektan, atau kata lainnya adalah pupuk hayati. Selain itu, untuk dikembangkannya adalah bagaimana kita bisa merilis sebuah produk yang memang bisa digunakan langsung oleh petani. Jadi sebenarnya antara mikroba atau tanaman itu bisa berkolerasi nanti di kelompok keilmuan Applied Biology ini. Jadi kita bisa menyelaraskan bagaimana kita mengeksplorasi, memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh mikroba, lalu kita integrasikan ke dalam tanaman sehingga tanaman itu bisa menjadi bibit unggul seperti yang saya awal tadi jelaskan. Potensi yang bisa kita kembangkan adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu lainnya. Jadi tidak hanya di bidang biologi saja. Saat ini juga kita sudah mengembangkan bagaimana kita bersama dengan program studi lainnya seperti di teknik mesin. Misalnya kita membuat suatu biosensor yang bisa mendeteksi bagaimana mikroba ada di suatu cairan atau di mungkin seperti yang ditemukan pada saat COVID seperti ini. Atau lainnya bisa dengan berkolaborasi dengan bidang lingkungan, misalnya dari teknik lingkungan, untuk bagaimana kita meng-apply mikroba-mikroba yang bisa kita dapatkan yang bisa berguna untuk bioremediasi limbah misalnya, atau bagaimana bioleaching. Bioleaching itu istilahnya meremediasi lingkungan yang tercemar logam-logam. Selain itu, juga kita bisa bekerjasama dengan berbagai bidang ilmu lainnya di bidang pertanian, seperti biosistem atau pangan, yang bisa kita jadikan produk-produk yang bermanfaat di bidang pertanian. Di bidang kesehatan, kita juga bisa berkolaborasi di ITERA, ada yang namanya program studi farmasi. Kita bisa berkolaborasi bagaimana kita mendapatkan sesuatu hal baru, senyawa-senyawa baru yang bisa dijadikan sebagai alternatif obat baru yang bisa dikembangkan untuk ke tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang ingin bergabung dan mengembangkan potensinya, potensi dirinya dan potensi Sumatera di bidang pengembangan ilmu yang tadi saya jelaskan, silakan bergabung dengan program studi biologi Institut Teknologi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat datang di Institut Teknologi Sumatera Smart, Friendly, and Forest Campus. Perkenalkan, saya Syekhul Aziz, Koordinator Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Program studi Institut Teknologi Sumatera berdiri sejak 19 September tahun 2017 yang saat ini berada di bawah naungan
jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Prospek lulusan sarjana farmasi nantinya bisa bekerja di industri farmasi, baik itu sebagai research and development ataupun sebagai peneliti, kemudian di lembaga pemerintahan, kemudian melanjutkan studi ataupun wirausaha. Program Studi Farmasi ITERA merupakan program studi yang berdiri pada tahun akademik 2018-2019. Farmasi adalah program studi yang mempelajari sains dan teknologi dalam pengembangan obat dan sediaannya, mempelajari sifat, mekanisme kerja, efek dan penghantaran obat, proses distribusi dan pengelolaan obat, pelaksanaan terapi dan monitoring penggunaan obat, baik obat sintetis maupun bahan alam. Program studi farmasi berfokus pada penyelenggaraan pendidikan farmasi pada bidang farmasi klinis, komunitas, dan bahan alam. Kurikulum program sarjana ditempuh melalui proses pembelajaran sebanyak 144 SKS selama 8 semester. Program studi farmasi ITERA bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berintelektual tinggi dan memiliki daya saing internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, serta dapat berkontribusi kepada negeri melalui penguasaan farmasi klinik komunitas dan pencarian atau pengembangan bahan obat, serta sediaan obat sintetis dan tradisional yang aman, efektif, stabil, dan bermutu. Program studi farmasi juga bertujuan untuk dapat menjadi program studi yang berperan aktif dan memberikan dampak positif dalam menerapkan keilmuan farmasi kepada masyarakat dan pengembangan profesionalisme di Indonesia. Memiliki tim pengajar yang profesional dan berkompeten di bidangnya, menjadikan program studi farmasi ITERA mempunyai keunggulan dalam pembelajaran baik secara akademik maupun praktikum, serta mahasiswa dan dosen yang berperan aktif menjadikan program studi farmasi memiliki keunggulan dalam manajemen perkuliahan. PSFA ITERA memiliki visi terselenggaranya pendidikan farmasi yang unggul dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan SDM di bidang farmasi klinik dan komunitas serta pengembangan potensi bahan alam di Sumatera. Dan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan farmasi klinik dan komunitas serta pengembangan potensi bahan alam yang unggul, berkualitas dan relevan dengan tuntutan masyarakat serta berdaya saing internasional. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berkesinambungan dalam bidang farmasi khususnya untuk pengembangan potensi bahan alam dalam pelayanan kesehatan. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi. Menjalin kemitraan dengan mitra strategis untuk melaksanakan tridharma dalam lingkup nasional dan internasional, khususnya di wilayah Sumatera atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. Kegiatan belajar mengajar di PSFA didukung dengan ruang kuliah yang nyaman dan ber-AC, dengan dilengkapi fasilitas e-learning dan fasilitas laboratorium yang terdiri dari laboratorium farmasetika dan teknologi sediaan farmasi, laboratorium kimia, laboratorium fitokimia, laboratorium farmakologi dan toksikologi, dan laboratorium bioteknologi. Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, PSFA ITERA telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan industri farmasi di Indonesia. Mari bergabung bersama kami di program studi farmasi ITERA demi mencapai cita-cita yang sejahtera. Program studi kimia merupakan salah satu program studi di bawah jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera.
Program studi kimia berdiri pada tanggal 18 Oktober 2017 melalui SK Menristek-Dikti nomor 580-KPT-I-2017. Pada tahun 2018, program studi kimia telah menerima mahasiswa baru sebagai angkatan pertama. Mahasiswa program studi kimia dibekali dengan materi yang diajarkan oleh dosen-dosen kompeten di bidangnya, dengan dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana belajar yang memadai. Program studi kimia Institut Teknologi Sumatera hingga saat ini telah terakreditasi B dan akan terus berkembang hingga mendapat akreditasi unggul. Program studi kimia Institut Teknologi Sumatera memiliki 4 ruang laboratorium meliputi Laboratorium Kimia Pendidikan, Laboratorium Kimia Material dan Lingkungan, Laboratorium Kimia Hayati, Laboratorium Kimia Dasar. Kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa program studi kimia Institut Teknologi Sumatera ditunjang dengan berbagai peralatan laboratorium yang mendukung. Tak hanya dibekali teori, program studi kimia juga dilengkapi dengan fasilitas ruang laboratorium untuk mendukung kegiatan praktikum penelitian. Selamat datang di Prodi Kimia ITERA. Prodi Kimia ITERA pertama kali berdiri dan disahkan pada tahun 2017. Kami pertama kali menerima mahasiswa pada tahun 2018 dan angkatan pertama kami telah melaksanakan wisuda pada bulan Juli dan Oktober 2022. Student body kami mencapai 400 mahasiswa terdiri dari 4 angkatan, yakni 2018 hingga angkatan 2022. Akreditasi kami cukup memuaskan, yakni B, merupakan suatu prestasi di kalangan prodi ITERA karena masih sangat sedikit prodi di ITERA yang memperoleh nilai B. Dosen kimia ITERA punya latar belakang yang sangat beragam, S3 maupun S2 dari luar negeri maupun dalam negeri seperti Chung-Ang University Korea, University of Malaya, Kyushu University Jepang, Osmania University India, Ulsan University Korea juga, lalu dalam negeri itu dari ITB, UGM, UI, dan USU. Beberapa dosennya itu punya pengalaman riset di luar negeri selama 3 bulan atau 6 bulan di berbagai negara seperti Spanyol, Vietnam, Jepang, India, Malaysia. Jadi ini merupakan peluang bagi adik-adik siswa SMA yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di daerah Lampung ataupun Sumatera. Jadikan ITERA menjadi pilihan utama adik-adik karena melalui ITERA adik-adik akan berkembang untuk mengembangkan potensi sumber daya material, mineral, hayati yang berada di Lampung dan sekitarnya. Semangat!
ITERA Friends, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA merupakan institut teknologi pertama yang ada di Pulau Sumatera loh. Kira-kira apa sih alasan ITERA didirikan? ITERA didirikan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sarjana teknik unggul yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. ITERA diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dan memiliki 3 visi utama, yaitu Smart, Friendly, and Forest Campus. Kalian tahu nggak sih, ITERA memiliki program studi yang hanya ada satu di Indonesia loh. Program studi apa sih itu? Kalian penasaran kan? Yuk simak langsung penjelasan dari Kepala Jurusan Sains. Selamat datang di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Sains Atmosfer dan Keplanetan merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggabungkan dua bidang keilmuan, yaitu meteorologi dan astronomi. Program studi ini didirikan pada tanggal 10 Januari 2018. Program studi ini juga didukung oleh 2 unit pelaksana teknis, yaitu UPT Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan UPT Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau yang lebih dikenal dengan singkatan OAIM. Program studi ini didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang meteorologi dan astronomi, khususnya di Pulau Sumatera. Penamaan program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan sendiri terinspirasi dari salah satu jurusan yang ada di MIT. Harapan untuk program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan adalah mampu berkontribusi sebagai inovator dalam pengembangan integrasi keilmuan atmosfer dan keplanetan, sehingga dapat memberikan sumbangsih kebaruan pemikiran dan pengetahuan dengan mengedepankan riset dan implementasi yang berwawasan lingkungan serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Selain itu, mampu berperan di Indonesia, khususnya Sumatera, dalam memantau cuaca baik untuk pertanian dan prediksi kebencanaan, juga dalam penentuan perhitungan astronomi. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Jurusan Sains tadi, yuk mari kita bahas mengenai apa sih program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan itu. Program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan didirikan pada tanggal 10 Januari 2018. Program studi ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia loh, yang menggabungkan antara bidang ilmu sains atmosfer dengan bidang ilmu sains keplanetan. Gimana? Menarik banget bukan? Sekarang yuk kita simak penjelasan mengenai apa sih program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan itu menurut Kepala Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Bapak Mujira Harto. Program SAP didirikan karena untuk memenuhi satu kebutuhan di Indonesia, bahwa Indonesia itu ada negara yang begitu luas sehingga kita memerlukan suatu pengetahuan tentang angkasa di atas wilayah Indonesia ini. Ya, secara garis besar kita mempelajari atmosfer, tapi aspek fisika dari atmosfer, pengamatan cuaca, pengamatan bagaimana perubahan struktur angkasa bumi kita, bagaimana interaksi angkasa bumi kita dengan aktivitas matahari, dan juga mempelajari tentang planet-planet, eksoplanet, maupun juga tata surya kita secara garis besar ya. Selain itu juga tentunya kita mempelajari orbit dan dinamika angkasa di planet bumi kita. Ya, ada kelompok keilmuan tentang atmosfer planet bumi, ya, atmosfer secara keseluruhan,
entah itu adalah evolusinya, dinamikanya, maupun klimatologi secara perubahan jangka panjangnya dan dampaknya pada kehidupan kita bagi manusia, kehidupan manusia. Selain itu juga ada studi keplanetan, ya. Studi keplanetan, kita mempelajari planet-planet dan kaitannya dengan tentunya bagaimana planet tadi bisa berevolusi menjadi suatu planet yang bisa dihuni oleh suatu kehidupan dalam jangka yang panjang. Dan selain itu juga kita mempelajari akuisisi data dan sains dirgantara. Jadi ini memang bagaimanapun juga kita harus mempunyai satu kemampuan atau pengetahuan kita tentang mengolah data dalam skala yang sangat besar dan juga dengan waktu yang sangat panjang. Ya, prospek kerjanya sangat luas. Kalau di bidang penelitian, tentunya kita para alumni SAP bisa melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian juga menjadi pekerja menjadi satu peneliti. Nah, sekarang ada BRIN juga juga di BMKG atau bidang-bidang lain. Oh iya, salah satu ketertarikan yang dimiliki program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan adalah kegiatan pengamatan benda langit baik pada siang maupun malam hari. Saat sudah di prodi nanti, Sapers bisa memilih mata kuliah fisika matahari, di mana nantinya Sapers bakalan mendapatkan kesempatan untuk mengamati matahari secara langsung melalui teleskop loh. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan ini memiliki 2 unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Observatorium Astronomi ITERA Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalian penasaran nggak sih apa peran masing-masing unit pelaksana teknis tersebut di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan? Yuk kita simak langsung. OHIL ini sebenarnya nggak lepas dari misinya ITERA itu sendiri ya. Yang paling basic tentu aja adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, itu sebabnya menjadi salah satu tugas penting dari OHIL mensupport proses bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa melalui standar pembelajaran di perguruan tinggi yang punya standar memang kualitas perguruan tinggi. PT atau observatorium itu bisa punya fungsi di samping sebagai teaching laboratory, dia juga bisa menjadi research laboratory. Laboratorium untuk dosen-dosennya melakukan kegiatan penelitian. Observatorium itu punya beberapa misi, misalnya seperti melakukan pengamatan dan eksplorasi langit di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera, memanfaatkan langit untuk pendidikan, ya, pengembangan kepakaran dalam bidang keantariksaan untuk sivitas akademika ITERA khususnya gitu ya, dan juga perguruan tinggi yang melahirkan ITERA ya, ITB itu sendiri karena punya Observatorium Bosca. Jadi ada pertalian yang masih terbentuk antara Observatorium Bosca sebagai observatorium pertama di Indonesia dengan Observatorium Astronomi ITERA di Lampung. Fungsi observatorium dalam mendukung program studi sains atmosfer dan keplanetan ya obviously dia merupakan research sama teaching laboratory yang melayani bukan hanya kebutuhan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, tapi juga stafnya yang ingin melakukan penelitian, melaksanakan dharma kedua bagi program studi. Nah, ITERA Friends, ada fun fact tentang UPT OHIL loh. Ada beragam teleskop canggih dan kamera mutakhir yang bisa Sapers gunakan nantinya dalam pengamatan yang akan dilakukan bersama para staf OHIL. Seru banget dong pastinya. Untuk Sapers yang tertarik dengan bidang atmosfer atau meteorologi, program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan bekerja sama dengan BMKG loh. UPT MKG ITERA didirikan berdasarkan kerjasama antara ITERA dan BMKG pada tahun 2016. Dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian,
dan pengembangan. Sapers juga perlu tahu kalau instrumen-instrumen yang ada di Taman Alat ITERA sangat beragam loh. Di mata kuliah Teknik Instrumentasi dan Pengukuran, Sapers juga bisa melakukan pengukuran temperatur cuaca dan iklim dengan menggunakan Automatic Weather Station serta melakukan pengolahan citra astronomi. Sementara pada mata kuliah Laboratorium Astronomi yang dilakukan pada malam hari, Sapers akan mendapatkan kesempatan untuk mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, rasi bintang, mengolah data citra, serta melakukan perakitan teleskop secara intensif. Seru banget kan Sapers? Nah, setelah kita tahu ada apa aja sih di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan ini, kurang lengkap dong kalau kita nggak dengar langsung testimoni dari para mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan. Yuk kita tanya-tanya para Sapers. Alasan masuk SHP, kalau saya dulu waktu kecil itu gemar lah astronomi gitu. Jadi waktu dulu tuh pas kelas 6 SD ketemu tuh satu buku di perpustakaan SD, buku tentang alam semesta, dan saya baca-baca ternyata kayak panggilan hati gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang juga ya suka sama astronomi gitu, lebih suka astronomi lah. Makanya jadi kenapa masuk SHP ya, SHP ini cocok gitu kalau bisa ngembangin ilmu astronomi. Alasan saya untuk ngambil SHP sendiri kemarin karena saya suka ya di bagian meteorologinya, dan saya juga tertarik di bidang kebumian karena dulu saat SMA saya banyak ikut kegiatan-kegiatan di mana itu melibatkan saya tentang lingkungan. Jadi saya tertarik tentang kebumian untuk belajar itu. Kalau pengalaman dapat nilai di SHP ya berarti kayak susah atau mudahnya gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah juga gitu. Tapi tergantung daripada minat kita juga. Ibarat kata misalnya saya di mata kuliah yang mungkin menarik tapi saya kurang minat gitu. Nah itu tuh agak sulit gitu saya untuk mendapatkannya nilai tinggi. Tapi kalau misalnya memang itu minat saya, ya alhamdulillah gitu. Kadang ya bagus lah gitu hasilnya. Jadi mungkin tergantung minat sih, tergantung sama niat juga gitu. Kita tulus nggak sih belajar itu? Oh, kalau untuk nilai sendiri itu cukup relevan ya kalau di SHP sendiri, karena itu benar-benar dinilai dari kemampuan mahasiswa masing-masing. Jadi untuk nilai aman-aman aja sih kalau kamu rajin. Mata kuliah favorit? Kalau mata kuliah favorit itu sebenarnya berhubungan dengan pengamatan gitu kan. Kayak contohnya ada laboratorium astronomi. Sama sekarang juga ngambil laboratorium astronomi lanjut kan. Kalau kemarin-kemarin itu juga ada ya metode numerik, terus ada juga komputasi, interaksi atmosfer dan cuaca antariksa. Nah itu semua tuh mata kuliah yang memang saya sukai gitu, terutama yang bagian dalam pengamatan. Nah itu sih paling ya ada juga ya dasar instrumentasi kan, belajar instrumentasi dalam SHP juga, karena ya di SHP kita belajar instrumentasi, kita belajar apa itu teleskop, bagaimana penggunaannya dan sebagainya gitu. Jadi ya gitulah di pengamatan sih. Oh, kalau untuk mata kuliah favorit sendiri saya punya dua ya, ada fisikawan aerosol dan laboratorium astronomi. Kenapa saya suka dua matkul tersebut? Yang pertama untuk fisikawan dan aerosol itu karena saya tuh suka banget melihat langit ya. Terus kan di langit itu banyak sekali awan kalau siang, terus juga malam juga ada awan tuh. Nah, saya ingin tahu gitu, itu awan apa. Nah, setelah saya mempelajari matkul tersebut, saya jadi tahu tuh apa bedanya antara awan satu dan satunya. Terus kalau untuk laboratorium astronomi itu tuh merupakan salah satu matkul yang paling banyak difavoritin anak-anak SHP karena kita bisa pengamatan langit secara malam. Jadi kita bisa lihat bulan, bintang, dan lainnya. Alhamdulillah ya, kalau dosen-dosen di SHP itu cara ngajarnya itu bagus, kayak interaktif dengan mahasiswa juga gitu. Jadi apa yang diajarkan gitu kita juga masuk juga. Cuma mungkin kadang memang dari kitanya aja gitu kan yang agak dikit-dikit gimana gitu. Jadi kalau overall sih ya gitu, cara ngajarnya bagus, interaktif. Kalau di luar juga dekat sama mahasiswa, kayak open lah untuk discussion gitu. Jadi tidak hanya sebatas antara dosen dengan mahasiswa, tapi juga kayak ya bisa juga jadi teman juga, bisa juga jadi partner penelitian gitu. Jadi enak lah gitu, maksudnya role-nya itu dapat gitu antara dosen sama mahasiswa. Top lah pokoknya.
Oh, kalau untuk kesan dosen SAP itu lumayan seru ya, karena kan dosen-dosen SAP itu kalau untuk dalam segi umur belum jauh dari kita, jadi masih, ya bisa dibilang masih teman lah. Tapi mereka juga cukup kompeten kok untuk dalam pemberian ilmu dan pemberian banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya. Jadi, tapi kita nggak perlu takut gitu, jadi nggak segan gitu karena umurnya nggak jauh dari kita, jadi lebih chill. Nah, Sapers, kalian perlu tahu nih ruangan-ruangan apa aja sih yang ada di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan? Laboratorium Sains Atmosfer dan Keplanetan terletak di gedung C ITERA lantai 3. Biasanya, mahasiswa-mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan melakukan beberapa kegiatan seperti diskusi, pengolahan data, sampai pemberian materi oleh para pengajar di laboratorium ini loh. Ruang program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan berada di gedung F, lantai 2. Ruang ini biasanya digunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, di mana para mahasiswa dapat melangsungkan diskusi efektif bersama para dosen guna meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, Sobat Sapers, kalian tahu nggak sih kalau menjadi mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan tidak hanya melulu soal kuliah dan belajar loh, kita juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman lain di alam terbuka sekaligus refreshing loh. Salah satunya adalah malam keakraban atau yang biasa kita kenal dengan makrab. Jadi setiap angkatan dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan akan melakukan malam keakraban sebagai sarana saling mengenal satu sama lain. Gimana? Udah tertarik kan untuk jadi bagian dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan? Kami tunggu kehadiran kalian di sini. Sampai jumpa! Perkenalkan, saya Dini Mahani, koordinator program studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Ingin memperkenalkan salah satu program studi di bawah jurusan sains, yaitu program studi Sains Aktuaria. Program studi Sains Aktuaria terdiri dari 12 orang tenaga pengajar dan 1 orang tenaga pendidikan. SDM program studi Sains Aktuaria ITERA terdiri dari tenaga pengajar dan 1 orang tenaga pendidikan dengan status ASN dan non-ASN. This program works under the Science Department at Sumatera Institute of Technology. Here we have a vision, menjadikan program studi Sains Aktuaria yang mampu menyelesaikan permasalahan aktuaria pada bidang kebencanaan dan pariwisata, industri dan tenaga kerja, serta pertanian dan perkebunan di Indonesia, khususnya Sumatera. Program studi Sains Aktuaria ITERA didirikan pada bulan Maret 2019 yang disahkan melalui keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 170-KPT-I-2019. Program studi Sains Aktuaria ITERA terakreditasi baik oleh BANPT. Pendirian program studi Sains Aktuaria di Institut Teknologi Sumatera bertujuan untuk menciptakan sarjana aktuaria yang unggul, kreatif, produktif, dan tanggap dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi demi kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya di Pulau Sumatera. Jadi bakso Rehan itu dari sini. Beberapa mata kuliah yang diajarkan di program studi Sains Aktuaria antara lain adalah mata kuliah matematika keuangan, makroekonomi, mikroekonomi, akuntansi, asuransi umum, asuransi jiwa,
dan beberapa mata kuliah pilihan lainnya yang menjadi fokus dari program studi sains aktuaria, yaitu dalam bidang kebencanaan, pertanian, dan juga pariwisata. Mahasiswa dan lulusan sains aktuaria diharapkan bisa mengikuti ujian sertifikasi profesi yang diadakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia atau yang disebut dengan PAI, sehingga kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Sains Aktuaria juga diselaraskan dengan kurikulum yang dibangun oleh PAI sebelumnya, dan diharapkan mahasiswa nantinya bisa lulus dengan baik ujian-ujian sertifikasi profesi yang diadakan oleh PAI. Kami memiliki visi yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan khususnya di bidang aktuaria dalam upaya menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing nasional maupun internasional. Menjadi pusat studi aktuaria yang berperan aktif dalam mengembangkan ilmu aktuaria dan bersinergi dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, menerapkan ilmu aktuaria dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan dan industri, maupun bidang pertanian dan perkebunan. Lulusan program studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera dapat memajukan bangsa Indonesia baik dalam lingkup Sumatera, nasional maupun internasional. Beberapa profil lulusan program studi aktuaria sebagai aktuaris, konsultan aktuaria, analisis data, regulator, dan juga sebagai tenaga kependidikan. Program studi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang proses perkuliahan, serta banyaknya prestasi dan lingkungan yang mendukung menjadikan mahasiswa sains aktuaria yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Kamu juga memiliki kesempatan untuk bergabung bersama keluarga besar Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Program studi Sains Data yang termasuk ke dalam jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Program studi Sains Data didirikan pada tanggal 8 April tahun 2020. Program studi ini mengajarkan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, visualisasi, hingga implementasi menggunakan metode statistik, matematika, dan komputasi berlandaskan teknologi informasi. Sebagai Ketua Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera, program studi Sains Data ini merupakan salah satu program studi pada jurusan Sains, yang mana program studi ini pertama kali disahkan berdasarkan SK nomor 426/M/2020. Berdirinya program studi Sains Data ini tentunya memiliki visi dan misi, di mana visi dan misi program studi Sains Data yaitu menjadi program studi Sains Data yang unggul, bermartabat, dan diakui dunia untuk mengembangkan potensi Sumatera secara berkelanjutan dengan menerapkan karakteristik skill set of 21st century. Lalu, misi yang diemban oleh program studi Sains Data ini antara lain yang pertama, menyelenggarakan program pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu memproses, merancang strategi penyelesaian, serta menyajikan hasil analisis data untuk menjawab suatu permasalahan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen sebagai ilmuwan profesional, serta mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan potensi Sumatera melalui pengaplikasian ilmu sains data. 2. Menyediakan lingkungan akademik yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, menghasilkan sumber daya manusia di bidang sains data yang memiliki karakteristik skill set of 21st century, yaitu critical thinking, citizenship, collaboration, communication, creativity, growth mindset, and problem solving.
Keempat, membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar rumput dan kompetensi di bidang sains data melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, menjadi center of data di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Big Data merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengembangkan, kemudian mengumpulkan proses menyimpan, kemudian dianalisis, dan pada akhirnya kita harus melakukan interpretasi terhadap hasil dari data yang kita peroleh. Sedangkan Big Data itu adalah data yang sangat berbeda dengan data-data yang kita kenal pada umumnya. Kenapa? Karena pada kita data-data itu berkembang dengan sangat cepat. Sedangkan dalam hitungan nanosecond itu data sudah sangat berkembang, kemudian programnya juga sangat kompleks dan sangat beragam bentuk dan jenisnya. Di dalam kelompok keahlian pengelolaan dengan data ada beberapa penelitian yang dapat dikaji. Di antaranya adalah algoritma pembelajaran mesin, ada elektronik, kemudian pengembangan bahasa alami, visualisasi data dan grafik, analisis data sosial, analisis prediktif dan penggunaan data, pemrosesan data berbasis cloud, big data dan teknologi pemrosesan data terdistribusi, pemrosesan sinyal dan pengolahan citra, dan yang terakhir adalah analisis risiko dan keamanan. Selama saya menjadi mahasiswa Sains Data, saya juga dilatih untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia pekerjaan, terutama di bidang data dan teknologi informasi yang mana perkembangannya sangat pesat. Tidak hanya itu, program studi Sains Data juga memberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi atau proyek-proyek yang berkaitan dengan pengolahan data. Hal ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan teknis dan menambah pengalaman mengenai ilmu yang sudah dipelajari di kelas. Program studi Sains Data terus berupaya dalam hal kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu implementasinya melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, program studi Sains Data juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan juga perusahaan, termasuk dalam hal penempatan lulusan Sains Data yang berkualitas dan juga kompeten. Dengan menghasilkan saintis muda yang bertalenta, program studi Sains Data juga ikut turut andil dalam upaya pemerintahan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga guna untuk pembangunan berkelanjutan.